Kita semua lagi semangat banget nih berburu malam Lailatul Qadar kan? Tapi di tengah semua persiapan itu ada satu pertanyaan penting. Gimana sih cara kita mempersiapkan diri dengan benar? Nah, dalam bahasan kali ini kita akan fokus ke satu elemen krusial yang mungkin sering banget kita lupakan dalam menyambut malam yang super berharga ini. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu nilainya. Kenapa malam ini bisa disebut Jalan Pintas 83 tahun? Karena untuk benar-benar menghargai pentingnya persiapan, kita harus ngerti dulu. Seberapa luar biasa sih hadiah yang ditawarkan? Ini beneran, sebuah jalan pintas spiritual yang nggak ada duanya. Al-Quran sendiri yang bilang kalau Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan ibadah. Coba deh bayangin, investasi ibadah kita dalam satu malam aja, nilainya bisa setara dengan 1000 bulan. Betul banget, 1000 bulan itu kalau dihitung ya setara dengan 83 tahun. Ini adalah kesempatan emas buat dapetin pahala seumur hidup yang dipadatkan cuma dalam satu malam. Siapa coba yang nggak mau? Nah, dengan hadiah segede ini, wajar banget kalau kita semua langsung gaspor memaksimalkan ibadah. Kita fokus nambahin tilawah, sholat malam dikencengin, bahkan rela begadang semalaman suntuk. Tapi, gimana kalau ternyata ada elemen paling krusial yang malah kita lewatin? Nah, ini dia nih yang menarik. Coba kita lihat perbandingannya. Kita sering banget sibuk sama amalan fisik, hal-hal yang kita lakukan, tapi kita sering lupa merhatiin kondisi hati kita. Kenapa sih kita melakukan semua ibadah ini? Apa niat di baliknya? Biar lebih kebayang, yuk kita lihat satu kisah luar biasa dari generasi awal Islam. Kisah ini benar-benar menggambarkan poin penting barusan. Ini adalah dialog yang dalam banget yang bisa mengubah cara kita memandang ibadah. Jadi ada seorang murid namanya Sufyan bin Dinar. Dia nanya ke gurunya Abu Bishr. Pertanyaannya sederhana tapi dalam banget. Kenapa ya para sahabat Nabi, padahal kalau dihitung jumlah amalnya mungkin nggak sebanyak generasi setelahnya, tapi kok kedudukan mereka bisa begitu tinggi di sisi Allah? Jawaban sang guru benar-benar menusuk ke inti. Beliau menyoroti sebuah perbedaan kunci dalam cara mereka beribadah, yang membuat amalan mereka yang kelihatannya sedikit, jadi punya timbangan yang super berat. Dan inilah jawabannya. Kunci dari semuanya terangkum dalam satu frasa bahasa Arab yang sangat kuat ini. Jadi, ini dia poin krusialnya. Hati para sahabat itu sehat, selamat dari benci, iri, dengki, dan niat buruk ke sesama. Justru kebersihan hati inilah yang memberikan bobot luar biasa pada setiap amalan yang mereka kerjakan. Biar gampang ngebayanginnya, coba deh pikirin gini. Ibadah kita, sholat dan tilawah kita yang tulus, itu ibarat secangkir kopi mahal seharga Rp200.000. Dibuat dengan sempurna, enak, dan sangat berharga. Tapi, satu saja niat yang rusak, misalnya pengen dipuji orang, atau ada rasa sombong atau merendahkan orang lain, itu ibarat setetes kotoran yang jatuh ke dalam kopi mahal tadi. Seketika seluruh kopi itu jadi nggak bisa diminum. Seluruh amalan itu bisa jadi sia-sia. Sejarah Islam itu penuh dengan peringatan soal ini. Banyak banget kisah orang yang melakukan amalan-amalan paling puncak, jihad, ngajarin Al-Quran, sedekah jor-joran, tapi semuanya ditolak sama Allah. Kenapa? Cuma karena satu hal, hatinya nggak lurus, niatnya udah melenceng. Oke, jadi gimana dong caranya supaya kita bisa mengalihkan fokus dan mempersiapkan hati kita buat malam yang penuh berkah ini? Nah, ada 3 langkah praktis yang bisa kita coba. Ketiga langkah ini bakal ngebantu kita banget buat mengarahkan kembali persiapan kita. Dari yang tadinya murni soal fisik, jadi sesuatu yang benar-benar mendalam secara spiritual. Oke, kita masuk ke langkah pertama. Idenya adalah kita harus pastiin kalau wadahnya, yaitu hati kita, udah bersih dulu sebelum kita isi dengan cahaya ibadah. Jadi sebelum tangan kita buka lembaran mushaf, coba deh genggam dulu hati kita. Cek kondisinya. Sekarang, langkah kedua. 10 malam terakhir ini adalah momen paling dicintai Allah. Jadi, udah seharusnya kita memutus rantai dari gangguan duniawi buat fokus total ke Dia. Coba deh nonaktifin dulu sosmed, stop dulu scroll berita atau debat online yang gak ada habisnya. Dunia nggak bakal kehilangan kita, tapi kita yang bisa kehilangan Allah kalau terus sibuk sama dunia. Dan langkah ketiga yang krusial banget adalah kita harus sadar dan sengaja. Sama kayak yang kita sadar memilih makanan yang sehat, kita juga harus sadar menjaga kondisi spiritual hati kita. Ajak ngobrol hati kita, ingatkan terus, kondisikan dia untuk selalu ikhlas, tawakal, dan ridho. Jadi inilah poin terpentingnya.
Saat kita sibuk mempersiapkan diri untuk malam yang nilainya setara 83 tahun ini, yuk kita pastikan fokus kita bukan cuma pada apa yang dilakukan tangan dan lisan kita, tapi juga pada kebersihan hati yang menjadi pendorong di baliknya. Karena amalan sekecil apapun, kalau datangnya dari hati yang bersih, nilainya bisa jadi raksasa di sisi Allah.